warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asis Prof. Nurul Asikin, SPD MPD, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mencari dan menciptakan peluang usaha. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hasanah Wal Hikmah, selaku moderator. Dan ada keempat rekan saya, yaitu Nancy, Nurul Fauza, Miftahun Nisa, dan Wiwin Duma Simanulang. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian wirausaha, yang kedua, memulai sebuah wirausaha, yang ketiga, mencari peluang wirausaha, yang keempat, manfaat wirausaha, dan yang kelima adalah kendala yang harus dihindari dalam berwirausaha. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian wirausaha yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pokok bahasan yang pertama adalah pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Selanjutnya yaitu pokok bahasan yang kedua adalah memulai usaha. Untuk memulai usaha terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan produk. Untuk memulai suatu usaha, maka kita harus menentukan produk apa yang akan kita buat menjadi sebuah usaha kita. Dalam menentukan produk, kita dapat melihat berdasarkan 3 hal. Yang pertama, yaitu menentukan produk berdasarkan keahlian kita. Kita bisa melihat apa yang bisa kita buat, apakah kita ahli memasak atau ahli membuat kerajinan atau jasa. Jadi dari keahlian itu kita membuat produk untuk sebuah usaha. Lalu yang kedua yaitu menentukan produk berdasarkan tren. Artinya kita menentukan produk usaha dengan melihat apa yang sedang digemari oleh masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu menentukan produk berdasarkan peluang. Dengan cara ini kita bisa melihat peluang apa yang dapat kita manfaatkan untuk dijadikan produk. Tahapan yang kedua dalam memulai suatu usaha yaitu menentukan target pasar. Menentukan kepada siapa produk kita akan dijual. Apakah akan dijual kepada kalangan atas, kalangan menengah, atau kalangan bawah. Maka produk yang kita pasarkan harus sesuai dengan daya beli dan kebutuhan target pasar kita. Kita juga menentukan target pasar berdasarkan umur, profesi, aktivitas, dan lain-lain. Lalu, tahapan yang ketiga dalam memulai usaha adalah menguji kelayakan usaha. Dalam menguji kelayakan usaha yang akan kita dirikan, setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, biaya investasi, yang kedua, biaya modal kerja, dan yang ketiga, prediksi kas masuk. Lalu tahapan yang keempat yaitu struktur manajemen. Ada 2 jenis struktur manajemen yang bisa digunakan dalam memulai sebuah usaha, yaitu struktur manajemen yang sederhana dan struktur manajemen yang rumit. Manajemen sederhana yaitu manajemen yang kita sebagai bos dan karyawan sebagai anak buah dan memiliki produk, tidak ada manajemen pemasaran, manajemen operasi, dan manajemen lainnya selain kita sendiri. Sedangkan manajemen yang cukup rumit yaitu manajemen yang memiliki manajemen-manajemen lainnya seperti manajemen keuangan, manajemen operasional, pemasaran, dan lainnya. Serta di setiap manajemen tersebut memerlukan lagi beberapa karyawan. Lalu, tahapan yang kelima yaitu ada modal. Dalam memulai usaha, modal bukan hanya sebatas uang, tetapi juga tenaga dan waktu. Kalau modal, tenaga, dan waktu ini akan mudah didapatkan ketika kita memiliki keinginan yang kuat
untuk memulai sebuah usaha, sedangkan modal uang tidak dapat didapatkan dengan cara yang sesederhana itu. Modal uang dapat diperoleh melalui beberapa cara, diantaranya adalah diperoleh dari tabungan sendiri, saham, obligasi, dan lainnya. Kemudian tahapan yang terakhir dalam memulai usaha yaitu bentuk usaha. Kita dapat menentukan bentuk usaha dengan apa yang kita inginkan. Apakah kita membentuk usaha perorangan, PT, CV, atau bentuk usaha lainnya yang mungkin dapat kita lakukan. Selanjutnya mengenai peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang sudah pasti yang bisa didapatkan oleh seseorang dengan cara mengandalkan potensi dan keahlian yang telah dimiliki oleh orang tersebut dengan cara memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada. Cara mencari peluang usaha, yang pertama menggunakan internet seperti Google untuk mencari informasi peluang usaha yang teruji. Yang kedua, mengikuti seminar wirausaha. Dengan cara ini, kita mencari informasi dengan sesama wirausaha yang lain dan bisa juga untuk menambah ide-ide baru tentang peluang usaha. Yang ketiga, ikut komunitas bisnis. Komunitas adalah salah satu cara untuk bertemu dengan para wirausaha yang terdiri dari banyak kalangan bisnis. Ini mampu memperbanyak relasi dan menambah wacana tentang peluang usaha yang sedang berkembang. Yang keempat, membeli buku tentang bisnis. Banyak buku yang bertema bisnis, pemasaran, dan bagaimana menemukan peluang usaha ini untuk memperbesar ide yang akan muncul sebuah peluang usaha baru. Lalu yang kelima, ada aktif dalam sosial media. Seperti yang kita tahu di era sosial media seperti sekarang, banyak ilmu gratis yang di-share oleh para pebisnis. Dengan membuat kuliah tweet atau cool tweet tentang bisnis, maka akan menambah luas wawasan kita bagaimana mengembangkan peluang usaha, sehingga tidak hanya peluang usaha saja yang akan kita jalankan, namun dapat kita wujudkan dalam bisnis nyata. Lalu yang keenam, rajin sharing dengan pebisnis sukses. Bisnis tidak hanya memikirkan bagaimana untung rugi, namun ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Untuk itu, maka pebisnis awal memerlukan seseorang mentor pendamping. Yang ketujuh, sudah ketemu, rencanakan prioritas. Jika sudah menemukan apa yang akan kita kembangkan dalam usaha kita nanti, maka selanjutnya rencanakan secara matang sesuai dengan keinginan kita. Kembangkan sampai sukses. Selanjutnya ada unsur-unsur peluang usaha. Sebelum memulai sebuah usaha, seorang wirausahawan haruslah memperhatikan beberapa hal berikut seperti yang pertama, melihat karakter usaha sesuai dengan karakter pribadi kita. Tujuannya adalah untuk melihat apakah karakter dasar kita sesuai dengan karakter usaha yang akan kita jalankan. Kemudian yang kedua, lihat apakah kita menyukai usaha tersebut. Pada poin ini merupakan syarat mutlak bahwa seseorang harus menyukai usaha yang akan dijalankan. Kenyataannya menunjukkan bahwa rasa suka pada usaha akan membuat seseorang lebih giat, tekun, dan pantang menyerah dalam menjalankan usahanya sehingga mencapai kesuksesan. Yang ketiga, melihat apakah kita mampu menjalankan usaha tersebut. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk mengukur kemampuan diri dengan tujuan untuk melihat apakah kita mampu menjalankan usaha tersebut. Kita bisa mengukur kemampuan kita dengan mengadakan beberapa analisa atau riset sederhana mengenai usaha tersebut. Kemudian, hasilnya dibandingkan dengan kemampuan kita. Yang keempat, kebutuhan akan sumber penemuan. Sebelum memulai usaha, ada baiknya kita melakukan pengamatan tentang kebutuhan pasar terhadap produk yang akan kita geluti. Pengamatan ini sangat penting bagi usahawan yang akan melakukan wirausaha. Kemudian yang kelima ialah membuat inovasi baru. Hal yang perlu dilakukan oleh seorang wirausaha adalah melakukan inovasi yang dapat dilakukan untuk sebuah produk yang akan dijalankan. Kemudian sesuai dengan keahlian. Nah, usaha yang dilakukan haruslah sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Karena dengan keahlian yang kita miliki, maka hasilnya akan lebih baik dan memuaskan usahawan dalam melakukan usaha.
Kemudian yang ketujuh, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Maksudnya menyesuaikan di sini ialah menyesuaikan kondisi usaha yang akan dijalankan dengan kebutuhan sekitar, akan berpengaruh pada permintaan pasar, khususnya pasar-pasar terdekat yang mudah digapai. Kemudian yang kedelapan, memanfaatkan koneksi dan relasi. Koneksi dan relasi yang kita miliki juga sangat berguna, baik dalam hal promosi maupun pengembangan usaha. Kemudian yang kesembilan ialah memahami kecenderungan-kecenderungan. Maksudnya ialah melakukan pengamatan terhadap kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada pasar. Juga ini sangat membantu untuk memperbaiki kegiatan usaha yang baru saja kita mulai. Kemudian yang ke-10 ialah mengamati produk-produk dan jasa yang ada. Maksudnya ialah pengamatan terhadap produk dan jasa juga hal terpenting yang harus dilakukan oleh usahawan agar kekurangan pada produk atau jasa yang dihasilkan dapat diperbaiki sehingga hasil yang memuaskan dapat dihasilkan. Yang ke-11 ialah pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Maksudnya ialah memanfaatkan produk dari perusahaan lain juga dapat dilakukan untuk membantu dalam produk atau jasa yang akan dihasilkan. Kemudian usaha warisan. Nah, sebuah usaha juga dapat merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara turun-temurun. Kemudian yang ke-13 ialah ikut-ikutan. Nah, sebuah usaha yang ditekuni oleh seorang usahawan juga dapat merupakan joinan bersama partner atau usaha yang diajak oleh partner lainnya untuk menekuni secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah coba-coba. Nah, yang dimaksudkan di sini ialah cukup banyak usahawan yang melakukan secara coba-coba. Usaha ini dilakukan dan menuai kesuksesan usaha oleh mereka yang belum memiliki pengalaman kerja, sehingga mereka memutuskan usaha dengan coba-coba yang kemudian mencapai kesuksesan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manfaat wirausaha. Nah, sebelum mendirikan sebuah usaha, setiap calon wirausaha harus mempertimbangkan manfaat menjadi pemilik bisnis. Nah, manfaat yang pertama yaitu peluang usaha mengendalikan nasib sendiri. Mendirikan sesuatu bisnis memberikan kebebasan dan peluang pada wirausahawan untuk mencapai sasaran yang penting baginya. Kemudian yang kedua, kesempatan melakukan perubahan. Semakin banyak wirausahawan yang memulai bisnis karena melihat kesempatan untuk mencapai dan membuat suatu perubahan. Kemudian yang ketiga, peluang untuk menggunakan potensi sepenuhnya. Bisnis yang dimiliki wirausahawan merupakan alat untuk pernyataan dan aktualitas diri. Kemudian yang keempat, peluang usaha meraih keuntungan tanpa batas. Meskipun uang bukan daya dorong utama bagi wirausahawan, keuntungan dari bisnis mereka penting sebagai faktor motivasi. Selanjutnya yang terakhir, peluang melakukan sesuatu yang kita suka. Kebanyakan wirausahawan yang telah berhasil dalam bisnis tertentu karena mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala yang harus dihindari dalam memulai usaha baru. Yang pertama yaitu ketakutan akan kegagalan. Hampir semua orang mengurungkan niatnya untuk memulai sebuah usaha karena mereka takut akan resiko kegagalan. Yang mereka inginkan hanyalah cara instan untuk meraih kesuksesan tanpa modal usaha yang besar. Keadaan inilah yang sering menurunkan motivasi para pemula sehingga mereka memilih mundur, teratur dan mengubur dalam-dalam keinginan mereka untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Yang kedua yaitu terbiasa dengan posisi nyaman. Pada kenyataannya, tidak semua orang berani mengambil resiko besar dengan menekuni dunia usaha.
Mereka lebih memilih posisi aman dengan menjalani hidup nyaman sebagai seseorang karyawan. Pola pikir seperti inilah yang menjadi kendala besar bagi kita untuk segera beralih dari jiwa seorang karyawan menjadi pengusaha sukses yang memiliki keberanian penuh untuk menghadapi segala rintangan. Dan yang ketiga adalah belum bisa fokus. Kendala yang ketiga yaitu belum bisa menemukan fokus usaha yang ingin ditekuni. Kebanyakan orang masih bingung ketika mereka hendak memulai sebuah usaha. Mereka menginginkan untung besar, namun belum yakin dengan fokus usaha yang ingin mereka jalankan. Sehingga tidak heran bila mimpi mereka hanya menjadi impian kosong yang belum bisa terwujud karena kendala dari dalam dirinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.